kasus Islamofobia di Kanada pada tahun 2021. Apa yang terjadi dan bagaimana reaksi dunia? Pada tanggal 6 Juni 2021, sebuah tragedi menimpa keluarga Muslim di Kanada. 4 orang tewas dan 1 anak luka-luka setelah ditabrak oleh sebuah truk pick-up yang sengaja menargetkan mereka karena keyakinan Islam mereka. Kejadian ini mengejutkan dunia dan menimbulkan kecaman keras terhadap Islamofobia yang masih merajalela di negara tersebut. Keluarga yang menjadi korban adalah keluarga Afzal yang terdiri dari Salman, ibunya Talat, istrinya Madiha, putrinya Yuma, dan putranya Faiz. Mereka sedang berjalan-jalan di trotoar di kota London, Ontario, Kanada, sekitar 200 km barat daya dari Toronto. Pada Minggu malam, tiba-tiba sebuah truk pick-up melompati trotoar dan menabrak mereka dengan kecepatan tinggi. 4 orang tewas di tempat, sementara Faiz mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang direncanakan dan dimotivasi oleh kebencian terhadap Muslim. Pelaku adalah seorang pria berusia 20 tahun yang ditangkap di sebuah mal dekat lokasi kejadian. Ia didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku nggak memiliki hubungan dengan keluarga korban atau dengan komunitas Muslim. Lalu bagaimana reaksi dunia? Serangan ini menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban, komunitas Muslim, dan masyarakat Kanada pada umumnya. Banyak orang yang datang ke lokasi kejadian untuk meletakkan bunga, lilin, dan pesan duka cita. Sebuah upacara penghormatan diadakan di Masjid London Muslim, tempat keluarga korban beribadah. Ribuan orang menghadiri upacara tersebut, termasuk Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Ontario, dan pemimpin oposisi. Ia menyampaikan bela sungkawa dan mengutuk Islamofobia yang menjadi penyebab serangan ini. Ia mengatakan bahwa Islamofobia adalah nyata dan berbahaya dan harus dihentikan. Ia juga berjanji untuk melawan kebencian dan diskriminasi di semua bentuknya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ia terkejut dan sedih dengan serangan ini dan menyerukan penghormatan terhadap semua agama dan kepercayaan. Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan dan intoleransi tidak diperbolehkan lagi. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan ini sebagai tindakan terorisme dan kejahatan kebencian. OKI menyerukan pemerintah Kanada untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi komunitas Muslim dan mencegah terulangnya kejadian serupa. OKI juga mengekspresikan solidaritas dan simpati kepada keluarga korban dan komunitas Muslim di Kanada. Selain itu, banyak negara-negara Muslim yang menyampaikan rasa duka dan kecaman mereka, seperti Turki, Pakistan, Iran, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Mereka menekankan pentingnya menghapus Islamofobia dan diskriminasi terhadap Muslim di seluruh dunia. Apa yang harus dilakukan? Serangan ini menunjukkan bahwa Islamofobia masih menjadi masalah serius yang mengancam kehidupan dan hak-hak Muslim di Kanada dan negara-negara lain. Oleh karenanya, perlu ada upaya bersama untuk mengatasi masalah ini dari berbagai aspek, seperti hukum, pendidikan,
media, dan masyarakat sipil. Pertama, perlu ada penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku dan penyokong kekerasan dan kebencian terhadap Muslim. Hukuman yang sepadan harus diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah, dan perlindungan yang memadai harus diberikan kepada korban dan saksi. Selain itu, perlu ada pencegahan dan penanggulangan terorisme yang efektif dan berbasis hak asasi manusia tanpa diskriminasi atau stereotip terhadap kelompok tertentu. Kedua, perlu ada pendidikan yang inklusif dan toleran yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keragaman, dan perdamaian. Pendidikan ini harus mencakup pengenalan dan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda, termasuk Islam. Pendidikan ini juga harus melibatkan orang tua, guru, siswa, dan komunitas dalam proses pembelajaran dan dialog. Ketiga, perlu adanya media yang bertanggung jawab dan profesional yang menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan objektif tentang Islam dan Muslim. Media ini harus menghindari penggunaan bahasa dan gambar yang provokatif atau menghasut kebencian terhadap Muslim. Media ini juga harus memberikan ruang dan suara yang adil kepada Muslim untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Keempat, perlu adanya masyarakat sipil yang aktif dan berdaya yang berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak Muslim dan kelompok minoritas lainnya. Masyarakat sipil ini harus bekerja sama dengan pemerintah, lembaga agama, organisasi HAM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi semua orang. Masyarakat sipil ini juga harus melakukan advokasi, edukasi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan Muslim. Dengan demikian, kasus Islamofobia di Kanada pada tahun 2021 adalah sebuah tragedi yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus bersatu dan berjuang melawan kebencian dan kekerasan yang ditujukan kepada Muslim dan kelompok lain yang rentan. Kita harus bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, di mana semua orang dapat hidup dengan damai, saling menghormati, dan bebas dari diskriminasi.